Dewa Perang Yesikai. Bab 1626. Kalau begitu aku kembali, dan kau tidak akan sendirian. Yesikai mengelus pipi He Linghan. Beberapa bulan memang tidak lama, tetapi identitasnya berbeda. Sebagai seorang komandan, ia harus memimpin pasukan Chu untuk bertempur dan tidur di ujung pisau setiap malam. Nyatanya, bukan hanya dirinya, tetapi semua prajurit meninggalkan rumah mereka dan datang ke Nanyang. Perang adalah penggiling daging bagi mereka. Jika para jenderal di atas khawatir tentang apakah mereka dapat memenangkan pertempuran, maka yang mereka khawatirkan adalah apakah mereka dapat bertahan hidup dalam pertempuran. Bisa bertahan hidup merupakan anugerah dari Tuhan, karena selama mereka bertahan hidup, mereka mempunyai harapan untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka sayangi. Sebagai perbandingan, Yesikai, sebagai komandan, sudah beruntung. Ia dikelilingi ribuan penjaga, dan ia sendiri adalah seorang kultivator. Selama ia tidak kalah, ia pasti bisa bertahan hidup. Setidaknya, ia bisa kembali hidup-hidup untuk menemui He Linghan. Yesikai menggandeng tangan He Linghan dan meninggalkan dapur. Kini setelah sang majikan kembali ke rumah besar itu pun ramai dengan aktivitas, layaknya tahun baru. Semua dayang dan pelayan menerima hadiah. Apa ini? Yesikai datang ke aula dan melihat belasan pelayan sedang memindahkan beberapa kotak besar dari luar ke dalam gudang. Suasananya seperti pindah rumah. Yesikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Melapor kepada Tuan, ini dikirim oleh beberapa menteri di kota, termasuk pejabat sipil dan militer dari semua tingkatan, jawab seorang pelayan. Mereka mengirimkannya kepadamu, dan kamu menerimanya. Tidak, Tuan. Beberapa dari mereka berusaha keras mengirimkannya, dan beberapa pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Kami tidak dapat menemukannya. Ada catatan di hadiah itu. Kami hanya tahu siapa yang mengirimnya, tetapi kami tidak dapat mengirimkannya kembali. Kami tidak dapat meninggalkannya di luar saat hujan, jadi Nyonya meminta kami untuk pindah terlebih dahulu. Jadi begitu, Guru. Kalau begitu hadiah-hadiah ini. Pindahkan semuanya, dan hitung jumlahnya dengan jelas untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ya, Yesikai sangat jelas tentang apa yang dipikirkan orang-orang ini. Ia dan Wang Li telah bertemu secara diam-diam di Nanyang. Setelah berita ini menyebar ke Nanyang, pastilah banyak rumor yang beredar. Banyak menteri sipil dan militer memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahnya. Selain itu, banyak menteri, sentris, yang masih mengawasi. Sekarang setelah Mi Wen membunuh dua menteri untuk membuktikan ketidakbersalahan Yesikai, para menteri tersebut khawatir akan mendapat balasan di masa mendatang, jadi mereka tentu saja harus mengirimkan beberapa hadiah untuk menjilatnya. Tentu saja, Yesikai tidak akan menerima hal-hal ini. Ia tidak akan menerima pemberian tanpa pamrih, apalagi yang tidak pantas bagi orang lain. Jika ia benar-benar menerima hal-hal ini, itu sama saja dengan berada di perahu yang sama dengan para menteri itu, jadi ia meminta para pelayannya untuk menghitungnya terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk mengirimkannya kembali. Suamiku, apakah pertempuran di garis depan benar-benar sudah berakhir? Tanya He Linghan di meja makan. Tentu saja. Tentara Qin telah kehilangan lebih dari separuh pasukannya dan kini telah mundur ke dataran tengah. Mereka tidak akan kembali setidaknya selama setahun. Yesikai tahu mengapa ia menanyakan hal ini. Setelah mereka menikah, mereka tidak pernah memiliki kehidupan yang stabil. Pertempuran demi pertempuran terjadi silih berganti, dan status Yesikai semakin tinggi. Ia berubah dari seorang prajurit biasa di tentara Qin menjadi seorang panglima tertinggi negara Chu. Tentu saja, ia akan semakin sibuk. He Linghan ingin ia tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, liburan 3 bulan yang diberikan kepadanya oleh Mi Wen tampak sangat berharga. Linger, aku akan menemanimu dengan baik selama periode waktu ini. Mereka berdua menghabiskan beberapa hari bersama, dan Yesikai menutup pintu bagi pengunjung, hanya ingin menyisakan ruang untuk mereka berdua. Saya pikir mereka akan sangat gembira setelah lama tidak bertemu, tetapi selama beberapa hari, mereka tidak terlalu gembira dan tampak sangat damai. Mungkin beginilah hidup. 2 minggu kemudian, Yesikai mengajak He Linghan berburu di luar kota. Mereka dijaga oleh penjaga di sepanjang jalan, jadi ia tidak perlu khawatir akan keselamatannya. He Linghan sudah terlalu lama tinggal di rumah, dan jarang sekali ia keluar dan menemani Yesikai. Raut kegembiraan yang langka muncul di wajahnya. Letakkan tanganmu di sini, tarik busur dengan kuat, atur napasmu, lalu lepaskan jari-jarimu. Suara mendesing. Ya, bagus, bagus.
Para penjaga di samping berteriak serempak, dan pasukan kavaleri juga maju untuk mengambil kembali mangsanya. Ternyata itu seekor rusa. Sebuah anak panah menembus lehernya dan membunuhnya dengan sekali tembak. Sepertinya makanan malam ini sudah disiapkan. Beri perintah untuk memberi saudara-saudara makanan tambahan malam ini, kata Yesike sambil tersenyum tipis. Baiklah, terima kasih, Jenderal. Linger, aku tidak menyangka kemampuan berkuda dan memanahmu begitu hebat, goda Yesike. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana aku bisa menggunakan pedang atau pistol? Oke, ayo kita masuk lebih jauh ke dalam hutan. Kudengar ada beberapa burung dan hewan langka di sana. Aku penasaran, apa itu benar atau tidak? Yesike sangat penasaran. Ini adalah masa dinasti Qin lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa spesies lain. Semua pasukan, ikuti perintahku, masuk ke hutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berhenti. Yesike tiba-tiba berteriak, dan tanah bergetar pelan. Ini bukan gempa bumi, tapi suara pasukan besar berbaris. Benar saja, dari kejauhan, sebuah pasukan besar sedang berbaris ke arah barat. Debu dan bendera-bendera perang yang berkibar samar-samar terlihat. Meskipun tidak diketahui apa yang sedang terjadi, ini jelas merupakan pasukan besar dengan jumlah tidak kurang dari 10.000 orang. Apa yang terjadi? Tanya Yesike. Melapor kepada Tuan, Tuan telah mengerahkan 50.000 pasukan, dipimpin oleh Jenderal Huo Ziking, untuk bergerak ke arah barat menuju 2 kabupaten Basu. Tampaknya beliau bermaksud mengirimkan pasukan. Cepat sekali, gumam Yesike. Ia tak pernah menyangka Miwen akan begitu, tidak sabar. Pertempuran Nanyang baru saja berakhir, tetapi pasukan Chu sendiri telah kehilangan 20.000 hingga 30.000 pasukan elit, dan situasi di Nanyang belum stabil, namun mereka terburu-buru mengirim pasukan ke Basu. Tak terelakkan, kekhawatiran pun muncul. Kenapa secepat ini? Tanya He Linghan. Meskipun tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia tahu ini pasti pertanda perang besar. Tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan berburu. Yesike memaksakan senyum. Entah bagaimana, ia mulai peduli terus-menerus dengan situasi ini. Setelah mendengar kabar bahwa Huo Ziking memimpin pasukannya ke Sichuan, ia merasa khawatir, dan kata khawatir tertulis di wajahnya. Sebaik apapun ia menyembunyikannya, bagaimana mungkin ia bisa menyembunyikannya dari He Linghan, teman tidurnya. Seminggu kemudian, Ye Mansion. Suamiku, apakah kamu khawatir tentang perang di garis depan baru-baru ini? He Linghan tiba-tiba bertanya. Tidak, tidak. Kau bohong. Meskipun kau belum pernah ke kamp militer akhir-akhir ini, ada tentara yang keluar masuk rumah dari waktu ke waktu, dengan banyak potongan bambu di tangan mereka. Itu pasti intelijen militer. He Linghan mengungkap kebohongannya yang ceroboh. Memang, ia bukan pembohong yang handal, bahkan kebohongan putih sekalipun. Aduh, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku harus memenuhi tugas dan tanggung jawabku. Sejujurnya, aku sangat khawatir dengan situasi militer di garis depan. Saya sibuk dengan ujian akhir-akhir ini dan belum update selama 3 hari. Xiaoji ingin meminta maaf kepada semuanya. Ujian tinggal seminggu lagi, jadi saya hanya bisa menebusnya selama liburan. Bab 1627. Entah kapan, Yesike perlahan-lahan telah menyatu dengan tempat ini. Tentara Qin dan tentara Chu telah menjadi bagian dari hidupnya. Bukan hanya karena itu, hatinya tak lagi terbatas pada keluarga kecil. Saat memimpin pertempuran di Nanyang, ia mempertaruhkan nyawa begitu banyak saudara tentara Chu. Mungkin mereka semua seperti dirinya, dengan seorang istri di rumah. Dari sudut pandang emosional, ia berharap saudara-saudara ini dapat kembali hidup-hidup. Secara keseluruhan, jika Komando Huo Ziking tidak baik, dunia pasti akan kembali ke dalam perang, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati saat itu. Kalau begitu, sebaiknya kau pergi ke barak militer dulu. Dengan begitu, kau bisa mengetahui situasi pertempuran tepat waktu. He Linghan ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, aku akan menemanimu untuk sementara waktu." Yesike mengelus lembut bagian belakang kepalanya dan memeluknya. Liburan, 3 bulan, ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik He Linghan. Karena sudah disepakati, dia tidak akan mengingkari janjinya. Tapi, kau jelas masih khawatir tentang perang yang akan datang, bukan? Tanya He Linghan balik. Aku sedang banyak pikiran. Kalau aku terus-terusan memikirkannya, bukankah akan terlalu melelahkan? Yesike tersenyum tipis. Lagi pula,
Tuan tidak memberiku misi apapun, yang berarti dia tidak ingin memanfaatkanku untuk sementara waktu. Sekalipun aku tahu situasi pertempuran sekarang, itu percuma. Aku hanya bisa khawatir di kota, jadi lebih baik tidak peduli. Terlebih lagi, Jenderal Huo juga seorang jenderal yang baik dan mahir memimpin pasukan. Kedua wilayah Basu tidak memiliki kekuatan utama pasukan Qin, dan para jenderal yang bertahan memiliki kemampuan yang pas-pasan dan tidak terlalu berguna. Saya rasa dia tidak akan kalah, jelas Ye Shikai. Jadi begitu. Jadi, kau tidak perlu khawatir, Ye Shikai menghiburnya. Ia juga mengetahui kebenarannya dari Mi Wen. 50.000 pasukan yang dipimpin Huo Ziking kali ini semuanya adalah keturunan langsung Mi Wen. Mereka semua adalah kartu as yang mengikuti Mi Wen untuk memulai pemberontakan. Bahkan ketika Ye Shikai berjuang keras melawan pasukan Qin di Nanyang, Mi Wen tidak mengirimkan kartu as ini untuk membantu. Butuh 1000 hari untuk mengumpulkan pasukan dan hanya sesaat untuk menggunakannya. Terlihat bahwa Mi Wen bertekad kali ini. Ia tidak akan menarik pasukannya kecuali ia merebut Basu. Dilihat dari kekuatan kedua belah pihak, pasukan Chu masih memiliki keuntungan besar, jadi Ye Shikai tidak khawatir. Baiklah, tapi kalau suatu hari nanti kau harus memimpin pasukan untuk bertempur lagi, jangan lewatkan aku. Aku tahu kau menginginkan perdamaian di dunia. Inilah cita-citamu. Cita-cita tetaplah cita-cita, tapi aku juga orang yang realistis. Jika harga perdamaian dunia adalah dirimu, maka aku pasti akan memilihmu. Ye Shikai memeluknya erat, dan He Linghan menekan dadanya, mendengarkan detak jantungnya. Keduanya terdiam, tetapi mereka seolah bisa mendengar suara satu sama lain. Ling Xiang, kedai teh. Apa kabar? Apakah akhir-akhir ini kamu bersenang-senang? Mi Wen mengundang Ye Shikai ke kedai teh untuk minum teh dan mengobrol. Tak disangka, hal ini sudah menjadi kebiasaan. Tentu saja. Aku tidur sampai aku bangun secara alami setiap hari dan tidak perlu melakukan apapun. Semuanya datang kepadaku seperti makanan dan pakaian. Ye Shikai tersenyum bangga dan meregangkan tubuhnya, sesantai pria berusia 70-an atau 80-an. Ada yang ingin kau bicarakan hari ini. Saat sampai pada intinya, Ye Shikai menjadi serius. Mi Wen tidak seperti dirinya. Sebagai seorang bangsawan, ia sibuk dengan berbagai urusan. Meskipun ia datang ke kedai teh untuk berbincang dengannya, sebenarnya ia sedang membicarakan beberapa hal serius. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu tentang situasi pertempuran. Kudengar Jenderal Huo meraih kemenangan di Kabupaten Ba, memenggal 10.000 tentara Qin, dan merebut sebidang tanah yang luas. Ketika beliau kembali, aku akan mengucapkan selamat kepadanya. Ye Shikai bertepuk tangan. Ia telah mengantisipasi kemenangan Huo Ziking. Ia memimpin 50.000 pasukan elit Chu, di samping puluhan ribu pasukan garnisun Chu. Bersama-sama, tak kurang dari 100.000 pasukan, langsung menuju Basu. Pada awalnya, mereka menggunakan yang kuat untuk mengalahkan yang lemah dan yang banyak untuk mengalahkan yang sedikit, jadi wajar saja mereka tidak akan kalah. Hanya, jalan-jalan di Basu terjal dan sulit dilalui, bahkan banyak tempat yang tidak memiliki jalan. Pasukan berkekuatan 100.000 orang pasti akan menghadapi banyak kesulitan saat memasuki Basu. Mi Wen tepat sasaran. Inilah yang paling dikhawatirkan Ye Shikai. Sejak zaman dahulu, Basu mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Ada terlalu banyak contoh seperti itu dalam sejarah. Jalan menuju sulit, lebih sulit daripada mendaki ke langit. Ini bukan lelucon. Jalan pegunungan yang terjal telah sangat membatasi pergerakan pasukan kami. Yang lebih kami khawatirkan adalah transportasi makanan dan pakan ternak. Setiap butir beras dan setiap helai kain harus dikirim dari Chu ke Basu, yang jaraknya 1000 mil. 100.000 pasukan yang memasuki Basu akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Ketika Mi Wen mengatakan ini, raut malu muncul di wajahnya. Sepertinya Huo Ziking telah menulis laporan penting dan mengirimkannya kepadanya, jadi ia tak punya pilihan selain meminta pendapat Ye Shikai. Benar. 10 karung gandum diangkut dari Chu, tetapi hanya kurang dari setengahnya yang tersisa ketika tiba di Basu. Ye Shikai mengangguk. Sebelumnya, baik di Nanyang, Kabupaten Henei, maupun Kabupaten Dong, medannya datar dan pengangkutan gandum sangat mudah. Pengirimannya bisa dalam beberapa hari, tetapi Basu berbeda. Prosesnya bisa memakan waktu lebih dari 5 kali lipat. Kalau aku tidak salah, Jenderal Huo lah yang menulis pesan mendesak kepadamu, memintamu untuk berhenti maju, tanya Ye Shikai balik. Itu benar. Saya setuju,
jawab Ye Shike tegas tanpa ragu. Sebenarnya, ia telah mempertimbangkan masalah ini bagi pasukan jauh sebelum berangkat. Dengan garis pertempuran yang membentang hingga 1000 mil dan pasukan berkekuatan 100.000 orang, bagaimana mereka bisa menjamin pasokan dalam kondisi saat ini? Jika tidak ada makanan dan pakan ternak, para prajurit tidak akan punya apa-apa untuk dimakan, dan kuda-kuda pun tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka akan kalah bahkan tanpa harus bertarung. Pasokan makanan adalah urat nadi pasukan, dan juga merupakan batas kemajuan mereka. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Tanya Mi Wen balik. Tidak, basu itu seperti makanan besar. Kalau mau, menikmatinya, tinggal dicicipi sedikit demi sedikit. Kalau mau dihabiskan sekaligus, perutnya pasti sakit. Ye Shike menggunakan metafora yang sangat gamblang. Ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Meskipun populasi basu jauh lebih sedikit daripada populasi dataran tengah, letak geografisnya justru menjadi keunggulan utama. Dengan kekuatan militer dan sumber daya material serta keuangan Mi Wen saat ini, dibutuhkan setidaknya 2 tahun untuk menggerogoti Basu. Jika kamu adalah Huo Ziking, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku tidak hanya akan memerintahkan pasukan untuk berhenti maju, tetapi juga untuk mundur, kata Ye Shike dengan dingin. Apa katamu? Tarik pasukan, gunakan kota sebagai titik dukungan, dirikan kemah di sekitarnya, dan perlahan-lahan tunggu kesempatan. Setelah kekuatan terkumpul, gerakan pasukan ke depan. Tentara Qin di Basu sedang lemah sekarang. Kalau kita hanya duduk diam dan menunggu, kita akan kehilangan kesempatan untuk bertempur. Raut wajah Mi Wen tampak tidak senang. Ia tidak menyangka Ye Shike akan memberikan jawaban seperti itu. Meskipun tidak ada kekuatan utama tentara Qin di Basu, tentara Qin di Xianyang dapat memasuki Sichuan dari utara untuk membantu pertahanan atau bahkan melancarkan serangan mendadak terhadap tentara kita. Bab 1628. Ye Shike tentu saja enggan mengambil risiko. Sejak zaman dahulu, maju sendirian merupakan perjuangan hidup dan mati bagi pasukan. Kemenangan adalah pencapaian yang langka, dan kekalahan juga merupakan hal yang lumrah. Meskipun pasukan Huo Ziking kini berada di puncak kekuatannya dan memiliki kekuatan militer yang kuat, jika ia terus maju secara gegabah, hasil akhirnya pasti akan gagal. Sebelum perang, Ye Shike memperkirakan ada sekitar 50.000 pasukan bertahan di kedua wilayah Basu. Setelah perang pecah, jumlah tersebut dapat ditingkatkan sementara menjadi sekitar 100.000. Namun, mereka hanyalah orang-orang biasa yang berbadan sehat. Mereka biasanya petani dan tidak terlatih. Mereka bukan tandingan pasukan Chu. Terlebih lagi, pasukan Qin ini harus menjaga wilayah Basu yang begitu luas, dan pasukan mereka pun terpencar. Jika pasukan Chu menerobos masuk, itu akan seperti pisau tajam yang memotong daging, tetapi jalan Basu yang terjal dan rumit bagaikan tulang belulang. Jika pedang tajam, pasukan Chu masuk jauh ke wilayah musuh, cepat atau lambat akan menjadi tumpul. Kini pasukan Chu akhirnya memperoleh keunggulan dalam hal kekuatan militer. Ye Shike benar-benar tidak ingin Huo Ziking merusak kartu bagus tersebut, jadi saat menghadapi Mi Wen, dia sama sekali tidak ragu dan langsung menjelaskan situasinya, mengatakan bahwa mutlak diperlukan untuk menghentikan laju pasukan. Selain itu, meskipun Basu tidak memiliki kekuatan utama tentara Qin, Xianyang memiliki pengawal elit. Ye Shike telah mendengar tentang hal ini ketika ia masih di tentara Qin. Hanya orang kepercayaan kaisar yang dapat dimobilisasi. Jika mereka pergi ke selatan ke Sichuan, mereka dapat menyerang tentara Chu, dan situasinya akan tak terbayangkan pada saat itu. Kali ini, Wang Li memimpin pasukannya untuk melawan Ye Shike di Nanyang dengan skor 30-70. Meskipun kalah, ia juga menghabiskan sebagian pasukan elit pasukan Chu. Ye Shike menang, tetapi itu bukanlah kemenangan penuh. Paling banter, ia memenangkan kesempatan bagi pasukan Chu untuk berkembang dan menstabilkan posisi pasukan Chu di Kabupaten Nanyang. Ketika berita kekalahan Wang Li sampai ke Xianyang, pasti akan mengejutkan istana dan publik. Saat itu, pasukan Chu sedang menyerang Basu, dan kaisar pertama pasti akan mengirimkan pasukan besar untuk melawan. Semakin gencar pasukan Chu menyerang, semakin cepat pasukan Qin di Xianyang akan memasuki Sichuan. Sebaliknya, jika pasukan Qin menggerogoti pasukan Chu sedikit demi sedikit, istana tidak akan begitu cemas. Baiklah kalau begitu, aku terima saranmu. Aku akan mengirim pesan dengan menunggang kuda untuk meminta Huo Ziking berhenti maju dan membangun garis pertahanan di sepanjang kota dan kam-kam. Mi Wen mengangguk. Sebaliknya, Ye Shike menghela napas lega.
Jarang sekali mereka berdua memiliki pendapat yang sama ketika memutuskan peristiwa sebesar ini. Kali ini, mereka akhirnya tidak perlu bertengkar lagi. Melihat situasi secara keseluruhan, wilayah, pasukan, uang, dan makanan dinasti Qin masih beberapa kali lipat dari tentara Chu. Jelas bukan keputusan yang baik untuk bertarung dengan kekuatan. Oleh karena itu, Ye Shikai telah membujuk Mi Wen untuk menghindari pertempuran yang menentukan dengan tentara Qin dan menghindari pertempuran dengan yayasan. Hari sudah larut malam ketika mereka kembali ke rumah. He Linghan meminta para pelayan untuk menyiapkan makan malam lagi dan mengirimkannya ke ruang kerja. Ye Shikai mendapatkan peta basu dari Mi Wen. Jalanan di Sichuan terjal dan tanpa peta, gelap gulita, setelah memasuki Sichuan, dan seseorang bahkan tidak dapat mengetahui arah timur, selatan, barat, dan utara. Mi Wen telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan peta ini, yang sangat akurat dan mencatat kekuatan militer, makanan dan pakan ternak setiap kota dan kamp, bahkan sumber air dan deposit mineral setempat. Pada masa itu, peta ini sudah dianggap sangat kuat. Suamiku, apakah kamu lapar? Beberapa. Bantu aku ambil camilan saja. Aku mau ke ruang kerja untuk melihat sesuatu. Bawa saja kalau sudah selesai. Kamu tidur dulu ya. Aku ada urusan, kata Ye Shikai cemas. Baiklah, aku mengerti. Meskipun He Linghan merasa sedikit kecewa, ia juga tahu apa yang dipikirkan Ye Shikai. Ia kini menjadi salah satu komandan pasukan Chu. Meskipun tidak berada di medan perang, hatinya tetap prihatin dengan perang di sana. He Linghan adalah istri dan ibu yang baik, jadi ia tidak pernah mengeluh. Setidaknya, Ye Shikai sekarang ada di rumah dan ia bisa bertemu dengannya kapan saja. Mereka berdua tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan itu sudah cukup. Ye Shikai meminta para pelayan menyalakan lilin di ruang belajar agar ruangannya terang benderang. Ia menandai penempatan pasukan Chu saat ini di peta. Setelah meninggalkan kedai teh pada sore hari, ia pergi ke kantor pemerintahan Mi Wen. Laporan pertempuran beberapa minggu terakhir memenuhi 1 atau 2 ruangan. Ye Shikai meminta seseorang untuk menyalin semuanya, dan meminta para pelayan di rumah besar untuk memindahkannya ke ruang belajar dalam kotak-kotak. Jika ruang belajar tidak dapat menampung semuanya, ia akan menempatkannya di ruangan-ruangan kosong lainnya. Tidak tidur sepanjang malam. Ada apa dengan Tuan akhir-akhir ini? Dia sepertinya kerasukan dan berdiam di ruang belajar seharian. Ya, yang keluar masuk ruang belajar setiap hari hanyalah para pembantu yang mengantar makanan dan membawa slip bambu. Tidak hanya itu, hampir setiap malam, lilin dan lampu minyak dinyalakan di ruang belajar hingga fajar. Diam, pelankan suaramu. Nyonya telah mengeluarkan perintah tegas bahwa tidak seorang pun di rumah ini boleh membahas urusan tuan, kalau tidak mereka akan diusir. Beberapa pelayan di rumah besar sedang berdiskusi tentang kehidupan di dapur. Ye Shikai tidak keluar dari ruang belajar akhir-akhir ini, bahkan lampunya tetap menyala di malam hari. Banyak pelayan dan pelayan di rumah besar sedang berdiskusi, bertanya-tanya apakah Ye Shikai bahkan tidak perlu tidur. Dugaan mereka benar. Bagi seorang kultivator, tidak tidur selama beberapa hari dan malam bukanlah tugas yang sulit. Itu tidak akan terlalu membahayakan tubuh. Paling-paling, itu hanya akan membuatnya sakit mental. Baru pada larut malam di hari kelima Ye Shikai keluar dari ruang belajar, dan seluruh rumah tiba-tiba gempar. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Aku akan sadar secara alami setelah membaca laporan pertempuran. Seandainya ini bukan zaman kuno, Ye Shikai benar-benar ingin mengambil sebatang rokok dari cincin penyimpanan dan menghisapnya. Akhir-akhir ini, membaca laporan militer ini membuat kulit kepalanya sakit. Sepertinya situasi Huo Ziking saat ini benar-benar tidak baik. Ada lebih dari 1000 laporan perang, dikemas dalam lebih dari selusin kotak. Bahkan jika 5 orang membacanya, mungkin butuh waktu 5 hari. Sang jenderal bahkan selesai membacanya sendiri. Ya, saya dengar dari para pelayan yang berpatroli malam bahwa sang jenderal tidak menutup matanya selama 5 hari berturut-turut. Benarkah ini? Apakah ini masih manusia? Beberapa pelayan berbisik di samping, dan Ye Shikai tidak tampak lelah sama sekali, dia hanya seorang monster. Ye Shikai menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia adalah seorang penjahat yang baru saja dibebaskan dari penjara dan merasa seperti melihat cahaya siang lagi. Situasi di garis depan. Baik-baik saja. He Linghan tiba-tiba bertanya tentang situasi pertempuran, yang di luar dugaannya. Namun, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa He Linghan mengkhawatirkan dirinya sendiri daripada perang.
Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ye Shikai menggosok pelipisnya. Sejujurnya, Huo Ziking tidak melebih-lebihkan hasil pertempuran, tetapi situasinya memang jauh lebih buruk dari yang ia duga. Cepat, siapkan kudanya, aku ingin segera bertemu dengan Tuan, perintah Ye Shikai. Ya, Linger, aku ada urusan mendesak. Aku harus segera menemui Tuan. Tidak boleh ada penundaan. Kau tinggal di rumah sekarang, jelas Ye Shikai. Apakah kamu akan kembali malam ini? Tanya He Linghan segera. Jelas sekali dia sangat peduli dan takut Ye Shikai tidak akan pernah kembali. Jangan khawatir, aku akan kembali. Bab 1629. He Linghan tentu saja khawatir Ye Shikai akan tiba-tiba bergegas ke garis depan. Lagi pula, meskipun hari-hari yang mereka lalui bersama terasa membosankan, itulah yang paling diinginkannya. Ye Shikai juga menyadari hal ini, jadi ia meyakinkannya bahwa karena disepakati 3 bulan, waktu itu tidak akan dipersingkat sehari pun. Namun, meskipun ia tidak berada di garis depan, hal itu tidak akan memengaruhi komando. Paling-paling, jaraknya memang sedikit lebih jauh, tetapi dengan kavaleri yang dipercepat, perintah militer akan disampaikan paling lama dalam 2 hari. Baiklah kalau begitu. Aku akan meminta para pelayan menyiapkan sarapan untukmu saat kau kembali. He Linghan menatap langit yang gelap. Hari sudah sangat larut, tetapi ia tetap harus keluar. Jelas itu berita yang sangat penting. He Linghan bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, jadi tentu saja ia tidak akan menghentikannya. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Ye Shikai menaiki kudanya dan berangkat bersama beberapa orang kepercayaannya. Siapa kamu dan apa yang membawamu ke sini larut malam? Ketika mereka tiba di kediaman He Linghan, para penjaga di pintu menghentikan mereka. Saya Ye Shikai. Ada hal mendesak yang harus saya bicarakan dengan tuanku. Silakan masuk dan laporkan kepadanya secepatnya, teriak Ye Shikai dengan keras. Baik, Jenderal, mohon tunggu sebentar. Penjaga itu mengangguk dan bergegas masuk ke dalam mansion. Ni Wen seharusnya sudah tertidur sekarang. Ye Shikai awalnya ingin menunggu sampai besok pagi, tetapi masalahnya terlalu mendesak. Jika dia datang besok pagi, dia harus menunggu 3 jam lagi. 3 jam di medan perang bisa berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Jenderal Ye, Tuan ada di ruang belajar. Izinkan saya menerima Anda. Baiklah, cepatlah, aku ada urusan mendesak yang harus kulakukan. Di rumah besar, di ruang belajar. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Meskipun Ni Wen sudah merapikan pakaiannya, ia tampak mengantuk. Jika dihitung di zaman modern, waktu ini sekitar pukul 2 atau 3 pagi, waktu di mana orang-orang paling mengantuk. Meskipun Ni Wen juga seorang kultivator, ia harus menghadapi begitu banyak hal setiap hari, jadi wajar saja ia tidak bisa beristirahat. Selama 5 hari ini, aku bahkan tidak menutup mata dan membaca semua laporan pertempuran selama sebulan terakhir, kata Ye Shikai ringan. Apa katamu? Aku menemukan sesuatu yang penting. Ada celah besar dalam penempatan Huo Ziking, kata Ye Shikai segera. Apa? Ada masalah besar dengan penempatan Huo Ziking. Ada apa? Mendengar itu, Ni Wen merasa hatinya sesak dan kehilangan keinginan untuk tidur. Lihatlah lebih dekat. Ye Shikai meletakkan peta itu di atas meja. Ada banyak hal yang ditandai di atasnya, semuanya adalah berita tentang pasukan Qin. Ada apa? Ni Wen penasaran sekaligus gugup. Ye Shikai datang ke sini tengah malam. Pasti ada sesuatu yang penting, kalau tidak, dia tidak akan datang larut malam begini. Huo Ziking mengerahkan seluruh pasukannya di garis pertahanan. Ia membangun puluhan kamp di sepanjang beberapa kota dan menempatkan pasukannya di sana. Ada apa? Apa ada kesalahan? Kalau musuh menyerang, kita tinggal nyalakan menara suar dan pasukan akan langsung tahu. Mereka akan bergegas datang untuk mendukung kita. Itu benar, tapi jika... Maksudku jika pasukan Qin tidak menyerang dari depan, tapi... Dan apa itu? Tanya Mi Wen balik. Huo Ziking mengerahkan pasukan besar di garis depan, tetapi tidak mengerahkan banyak pasukan di garis belakang. Jika pasukan utama Qin menyerang garis belakang, mereka hanya perlu memutus pasokan makanan, maka akibatnya akan sangat buruk. Ye Shikai tiba-tiba diliputi rasa takut. Jumlah pasukan mereka hampir 100.000. Jika mereka kekurangan makanan dan terkepung di medan seperti basuh, bahkan untuk menerobos pun akan sulit. Itu benar. Jika ini benar, itu akan mengerikan. Jalur kehidupan tentara akan dicekik oleh tentara Qin, dan kita pasti akan mati.
Mi Wen langsung menyadari bahayanya, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Di negeri Basu, bahkan berbaris biasa pun sulit. Kalau kau coba kabur, kau akan mati. Tentara Qin hanya perlu menyeberangi sungai untuk melewati rintangan pegunungan dan sungai, lalu menyerang jalur makanan di belakang. Ye Shikai menggambar rute di peta, yang ia yakini sebagai rute paling memungkinkan bagi pasukan Qin untuk bergerak. Semua ini terjadi persis seperti yang terjadi di Nanyang. Wang Li menyerang mereka dari belakang dan mengirim Guo Ling untuk memimpin 40.000 pasukan Qin menyerang Wancheng. Jika Huo Ziqing tidak bertempur sampai mati untuk mempertahankan kota, mungkin mereka akan kehilangan segalanya. Jadi kali ini, dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi dan membiarkan situasi seperti itu terjadi lagi. Mi Wen, kau harus segera mengingatkannya. Juga, siapkan 20.000 tentara lagi dan pimpin mereka dengan jenderal terpercaya seperti Zhang Lan atau Wang Lian untuk menjaga jalur makanan dan mundur. Saat pasukan memasuki Sichuan, kita tidak takut kalah, tapi kita takut kehilangan kesempatan untuk mundur. Dalam keputusasaan, Ye Shikai bahkan memanggil nama Mi Wen, tetapi Mi Wen tidak peduli. Baiklah, tapi pasukan di kota ini tidak banyak. Mengorganisir pasukan sebanyak 20.000 orang tidaklah sulit, tetapi butuh waktu. Mi Wen sedikit khawatir. Kali ini ia bahkan menyerahkan seluruh modal lamanya kepada Huo Ziqing. Jika ia ingin mengorganisir pasukan susulan, setidaknya butuh beberapa hari. Jika memang tidak berhasil, aku akan mengatur pengawalku sendiri terlebih dahulu, begitu pula kavaleri Wan Qiyuan. Dengan begitu, akan ada 5 atau 6.000 kavaleri. Jika kita melakukan perjalanan siang dan malam, kita seharusnya bisa tiba dalam 2 atau 3 hari, kata Ye Shikai segera. Sebenarnya, sebagian besar pasukan lapis baja di bawah komando Mancang sudah dipindahkan ke garis depan, kalau tidak, Mi Wen tidak akan kesulitan menghadapi kekurangan pasukan. Hari berikutnya. Begitu langit cerah, Ye Shikai mengumpulkan pasukannya. Di antara mereka ada pengawalnya dan kavaleri Wan Qiyuan. Mereka semua ditempatkan di kamp militer 10 mil di luar kota. Totalnya ada 5 hingga 6.000 orang, dan semuanya adalah kavaleri. Karena pasukan akan segera berangkat, mereka adalah unit kavaleri paling elit di seluruh Changsha. Wan Qiyuan, kau harus sangat berhati-hati saat berangkat kali ini. Negeri Basu adalah negeri yang asing bagimu, anggota klan Serigala. Bahkan, jika bukan karena keadaan darurat, aku sungguh tidak ingin kau pergi. Ye Shikai mendesah. Saat itu, ia adalah komandan kavaleri di belakang pasukan Qin, dan ini juga merupakan garis langsungnya. Negeri Basu penuh dengan pegunungan dan sungai, yang sangat berbeda dengan dataran. Keunggulan kavaleri terletak pada kemampuan berpacu di dataran dan menyerbu ke medan perang, alih-alih melintasi pegunungan dan punggung bukit. Jangan khawatir, Jenderal. Meskipun tanah Basu berbeda dengan datarannya, aku bukan orang yang mudah ditaklukkan. Wan Qiyuan mengangguk. Bagus. Jaga diri kalian. Terakhir, aku ingin mengingatkan kalian bahwa kali ini kalian memimpin tim untuk memastikan keamanan pasokan makanan dan rute mundur, serta menyelidiki pasukan Qin yang menyerang, tetapi kalian tidak boleh bertempur di medan perang, perintah Ye Shikai. Saat di Nanyang, ia telah kehilangan saudaranya, Sue San, dan ia tidak ingin kehilangan yang kedua. Ia juga tidak ingin pasukannya sendiri menjadi umpan meriam. Saya mengerti. Bab 1630. Saat ini, hampir semua pasukan di bawah komando Ye Shikai telah pergi ke garis depan. Sebagian besar pasukan lapis baja Mancang telah mengikuti Huo Ziqing ke medan perang. Sekarang pasukan kavaleri juga telah bergerak, dan bahkan pengawalnya sendiri telah dikerahkan. Kecuali beberapa pengawal pribadi, tidak ada pasukan yang dapat ia mobilisasi di seluruh kota Lingxiang. Jenderal, kita mempertaruhkan segalanya untuk ini. Para prajurit ini semua adalah saudara lama kita. Jika Jenderal Huo, maksudku jika Jenderal Huo dikalahkan, maka aku tahu persis apa yang ingin kau katakan. Jika Huo Ziqing benar-benar kalah, pasukan akan berada dalam bahaya kematian, kata Ye Shikai ringan sambil menatap punggung pasukan yang semakin menjauh. Debu mengepul dan ia merasakan firasat buruk. Basu terlalu jauh dari sini, begitu jauhnya hingga membuat orang-orang panik. Ia berada ribuan mil jauhnya di Chu. Bahkan jika sebuah pesan disampaikan dengan kavaleri terbang, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari 1 malam dengan kecepatan kilat 800 mil. Tempat macam apa Basu itu? Banyak dari 20.000 hingga 30.000 saudara kita berasal dari dataran tengah.
Meskipun mereka telah beradaptasi dengan Chu untuk sementara waktu, mereka pasti tidak akan mampu beradaptasi dengan iklim dan lingkungan. Lagi pula, meskipun Jenderal Huo adalah jenderal yang berani, ia mungkin kalah dari para jenderal Qin dalam hal strategi. Ye Shikai melanjutkan. Sebenarnya, ia tidak khawatir dengan para jenderal Qin di Basu. Basu berbeda dengan dataran tengah. Dibandingkan dengan para pemberontak di berbagai tempat, di sana jauh lebih damai. Para jenderal yang bertahan sudah lama tidak berada di medan perang. Mereka kuat di luar tetapi lemah di dalam, dan kekuatan militer mereka tidak memadai. Mereka jelas bukan tandingan Huo Ziking. Yang ia khawatirkan adalah bala bantuan dari istana. Masih banyak jenderal yang baik di istana, dan ada hampir 100.000 pengawal kekaisaran. Jika Yang Mulia Kaisar memilih seorang jenderal yang baik untuk memimpin 50.000 pengawal kekaisaran, berbaris dari Xianyang, menuju selatan menuju Basu, lalu menyerang Huo Ziking dari belakang, maka situasinya akan terbalik. Dan sekarang Ye Shikai bisa memikirkan seorang kandidat. Wang Li. Ia dan Ye Shikai bertarung di Nanyang dengan skor imbang 3-7. Meskipun Wang Li tidak mengatakannya, ia pasti sangat sedih. Demikian pula, ia pasti sangat enggan menerimanya. Jika ia memiliki kesempatan untuk memimpin pasukan bertempur lagi, ia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Jika ia menang, ia bisa menghapus rasa malu atas kekalahan di Nanyang. Terlebih lagi, ia memang seorang jenderal yang hebat. Ia adalah kandidat terbaik untuk memasuki Basu dan melawan Huo Ziking. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus berdoa untuk mereka di kuil setiap hari? Tanya Mancang. Haha, kurasa tak lama lagi kau akan berada di medan perang. Ye Shikai menepuk bahunya dan menggodanya. Bagaimana denganmu, Jenderal? Aku berjanji padanya akan tinggal bersamanya selama 3 bulan. Aku sudah terlalu sering mengingkari janjiku sebelumnya. Kali ini aku ingin bersamanya. Saya mengerti. Jenderal, yakinlah bahwa jika saya pergi ke medan perang dan gagal, saya tidak akan pernah kembali. Ye Shikai datang ke pasar bersama para pengawalnya, di mana sebuah pengumuman telah dipasang. Pengumuman itu adalah pengumuman perekrutan tentara. Sepertinya Mi Wen ingin menambah jumlah tentara. Tentu saja, seluruh kota Lingxiang sekarang hanya memiliki sekitar 10.000 atau 20.000 tentara, dan mereka semua tua, lemah, sakit, dan cacat. Sebagian besar tentara telah pergi ke garis depan. Tentu saja, pemuda dan prajurit baru yang kuat perlu direkrut, dan pelatihan perlu diintensifkan. Jika pertempuran di garis depan menegangkan, dukungan dari garis belakang akan dibutuhkan kapan saja. Ye Mansion. Linger, aku kembali. Ada yang bisa dimakan. Aku hampir kelelahan, kata Ye Shikai dengan keras. Aku sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Ketika He Linghan melihatnya pulang, ia menghela napas lega, memperlihatkan senyum santai, dan segera meminta pelayan untuk menyiapkan sarapan. Aku sibuk semalaman dan aku sangat lelah. Ye Shikai minum bubur nasi dan makan bakpao. Dia tidak tidur semalaman dan merasa sedikit lelah. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tanya He Linghan. Bukan apa-apa. Situasinya sudah beres. Ye Shikai tidak ingin dia tahu tentang situasi pertempuran, jadi dia hanya mengatakannya dengan santai. Baiklah, jika ada yang salah, kamu harus memberitahuku. Linger, sepertinya kau sangat peduli dengan ini. Ye Shikai menyentuh bahunya. Akhir-akhir ini, ia terus bertanya tentang situasi perang secara tidak langsung. Mendengar bahwa He Hua memiliki seorang kerabat yang merupakan seorang perwira, ia memintanya untuk mencari tahu situasinya. Selain itu, laporan perang yang ia terima dari pemerintah terakhir kali menumpuk di ruang kerja, dan He Linghan akan masuk untuk memeriksa ketika tidak ada orang di sekitar. Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Tidak, aku tidak. Menghunus pedang dan senjata adalah hal yang biasa kalian lakukan. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kita harus berperang. Orang-orang mati setiap hari. He Linghan mengeluh sambil cemberut. Jangan lupa, tuan kita juga seorang wanita, kata Ye Shikai ringan. Sebenarnya, baik pria maupun wanita, orang-orang yang menduduki jabatan tinggi pasti akan menjadi orang yang ambisius, dan cara paling sederhana bagi orang ambisius untuk menyelesaikan perselisihan adalah perang. Mendengus. Sebenarnya, aku juga benci perang, kata Ye Shikai tiba-tiba. Tapi kau seorang jenderal terkenal, kan? Mendengar ini, He Linghan awalnya tertegun, lalu bertanya balik. Aku tidak bisa menyebut diriku seorang jenderal terkenal. Ye Shikai menertawakan dirinya sendiri. Ia tidak pernah merasa dirinya sangat cakap.
Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Soal pengerahan pasukan dan komando pertempuran, ia selalu melakukan yang terbaik. Namun secara umum, ia lebih banyak menang daripada kalah. Ia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau ia memang berbakat di bidang ini. Ada banyak rumor tentangmu di kota ini. Ada yang bilang kau dewa perang, dewa manusia. Yang lain bilang, kau pria berwajah merah bertaring yang membunuh dan memakan orang tanpa berkedip. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan puluhan ribu tentara Qin? Haha, begitukah? Terlalu dibesar-besarkan, dengan wajah merah dan taring, aku pasti monster. Ye Shike berkata sambil tersenyum. Ia tak menyangka, rumor, zaman dulu lebih dibesar-besarkan daripada zaman modern, tapi itu wajar. Lagi pula, internet belum ada pada masa itu, dan kebanyakan orang hanya mendengarnya tetapi tidak pernah melihatnya. Terlebih lagi, Ye Shike telah mencapai prestasi yang begitu gemilang, dan dari mulut ke mulut menyebar dari 1 menjadi 10, dan dari 10 menjadi 100, sehingga berbagai versi pun bermunculan. Tentu saja, di mata orang-orang, kamu adalah monster. Baiklah, lebih hormat itu baik. Ye Shike mengganti topik pembicaraan dan berkata, Linger, ayo kita bicara tentang bisnis. Baiklah, katakan saja apa yang kamu inginkan. Bukankah kau selalu ingin tahu situasi pertempuran di garis depan? Sejujurnya, Jenderal Huo mendapat masalah di Basu. Aku pergi ke kantor pemerintah tadi malam hanya untuk urusan ini. Nada bicara Ye Shike tiba-tiba menjadi serius, dan He Linghan pun mendengarkan dengan saksama. Lalu, apakah kamu akan dikirim ke garis depan? Tentu saja aku tidak mau pergi. Lagi pula, aku sudah berjanji akan tetap di sisimu. Aku hanya berharap Jenderal Huo aman dan sehat di garis depan, gumam Ye Shike. Meskipun Mi Wen memberinya cuti 3 bulan, ia harus mengambil keputusan dalam keadaan darurat. Jika situasi di garis depan sedang genting dan ia berubah pikiran, Ye Shike tidak akan punya cara untuk mengatasinya. Bersambung.